Shalom, kita bertemu kembali intim dengan Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami mau datang memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan hati kami. Kami mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami ya Bapa. Supaya firman yang kami dengar ya Bapa boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang berjudulkan Suku yang dikhususkan bagi kemah Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan membacakan Bilangan 3 ayat 44 sampai 45. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Setiap kita tentu berespon berbeda menerima hak istimewa sebagai orang yang spesial bagi seseorang. Sebagian orang senang mendapatkan hak istimewa tersebut, sebab itu berarti perhatian atau kasih yang ditunjukkan kepadanya jauh lebih besar dibandingkan kepada orang lain. Di sisi lain, tekanan dan tanggung jawab yang lebih besar tentu harus diembannya. Ini menyebabkan sebagian orang lainnya enggan menerima predikat tersebut, yang artinya menjadi orang yang dikhususkan bukanlah sesuatu yang sepele. Renungan hari ini memaparkan tentang suku yang dikhususkan bagi kemah Allah, yaitu suku Lewi. Formula Tuhan berfirman kepada Musa muncul sebagai pembukaan bagian ini. Allah menghendaki suku Lewi dikhususkan untuk melayani Harun dan keturunannya dalam kemah suci. Suku Lewi seolah diperintahkan untuk menjadi pelindung dan pelaksana bagi setiap kegiatan agamawi yang dilakukan oleh umat Israel. Allah menghendaki dedikasi total dari suku Lewi dan keturunannya. Kekudusan Allah memang adalah satu alasan penting pemisahan ini. Kondisi ini menyebabkan larangan bagi suku Lewi untuk maju berperang. Kekhususan suku Lewi ini tentu bukanlah diskriminasi dari 11 suku Israel lain. Sebaliknya, suku Lewi mendapat keistimewaan khusus sebagai suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Allah dan umat Allah. Sehingga dirinya dipilih untuk mendapat milik pusakanya adalah melayani Allah. Jadi, hanya suku Lewi saja yang diizinkan untuk melayani Allah dan bersentuhan dengan hal-hal sakral lainnya. Walaupun sudah ada Musa yang merupakan seorang pemimpin bagi mereka, baik spiritual maupun sekuler, namun kehidupan rohani bangsa Israel harus mendapatkan perhatian yang lebih dan harus ditangani secara serius. Eliezer dan Itamar putra Harun ditahbiskan menjadi imam. Mereka dipilih dan diurapi Tuhan. Jabatan mereka bukanlah untuk memperoleh kedudukan yang terhormat, tetapi untuk melayani Tuhan. Mereka itulah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan dan mempersiapkan kehidupan rohani umat. Khususan semua orang Lewi, selain menjadi kepunyaan Allah, adalah menjadi pengganti semua anak sulung suku-suku lainnya. Namun selain memiliki kekhususan itu, orang Lewi juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ibadah umat. Karena ibadah sangat penting dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, maka Allah perlu mengkhususkan suku bangsa Lewi ini untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umat, sehingga umat hidup dalam pujian-pujian dan penyembahan kepada Allah. Melalui pemilihan dan penetapan orang Lewi sebagai imam, Allah memperlihatkan bahwa kehidupan rohani bangsa Israel adalah prioritas utama Allah. Pencatatan berdasarkan Puak mempunyai beberapa pengertian, yaitu bukan berarti Bani Israel yang lain tidak dipakai oleh Tuhan, dan juga setiap anak Tuhan bertanggung jawab sesuai dengan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Hidup orang Lewi pun harus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tugas orang Lewi tidak dapat digantikan oleh suku lain. Hal ini bukan berarti orang Lewi memiliki kedudukan lebih tinggi dari suku lain. Sama sekali tidak. Pengkhususan ini menyatakan bahwa Tuhan mengutamakan ibadah yang serius, maka harus ada yang khusus menangani pelayanan ini. Tuhan juga menginginkan ibadah gereja saat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, di mana jemaat dapat merasakan kehadiran dan kuasanya. Melalui tindakan Allah di atas, kita dapat melihat bahwa Allah rindu umatnya memiliki pengertian yang benar tentang ibadah dan bertumbuh dalam kualitas kehidupan rohani yang sehat. Allah tahu benar kebebalan hati umatnya, tetapi dalam anugerah kasih-Nya, Ia memakai orang Lewi sebagai imam, pengantara antara Allah dan umatnya. Pengenalan akan Allah menolong kita sebagai umatnya untuk hidup beribadah dan memiliki kualitas rohani yang bertumbuh. Setiap anak Tuhan dipanggil untuk melayani, namun tidak semua dipanggil untuk melayani penuh waktu yang dikhususkan di rumah Tuhan. Ada banyak anak Tuhan dipanggil di bidang-bidang umum yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik dan sosial masyarakat.
Sebagian lain dipilih untuk melayani penuh waktu dalam pelayanan keagamaan baik di gereja maupun di lembaga-lembaga pelayanan pendampingan gereja. Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk pelayanan di kemah suci, mendukung pelayanan keimaman yang dipercayakan kepada keluarga Harun. Karena itu, orang Lewi tidak dipersiapkan untuk berperang, melainkan untuk memastikan pelayanan ritual kemah suci yang diselenggarakan para imam dapat dilangsungkan dengan baik dan benar. Kekhususan suku Lewi ini adalah hubungannya dengan penebusan Tuhan atas anak sulung dari bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Semua putra sulung Mesir dibinasakan, sementara anak-anak sulung Israel diselamatkan. Artinya semua anak sulung Israel adalah milik Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah sucinya. Maka seluruh suku Lewi mewakili anak-anak sulung suku-suku lainnya untuk melayani Tuhan. Pada masa perjanjian lama, perbedaan ini sangat penting karena menyangkut kekudusan ritual kemah suci. Orang awam tidak boleh bersentuhan dengan kemah suci dan perabotannya. Sekarang di dalam Kristus, perbedaan seperti itu sudah tidak lagi diberlakukan. Semua pelayanan sama-sama kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini Tuhan, di mana boleh kami Tuhan diingatkan lagi sebagai umat-Mu yang dikuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang setiap pelayanan kami Tuhan, setiap bagian yang kami ambil Tuhan, semua pelayanan itu sama, kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memimpin segala rancangan kami, setiap langkah kami, rancangan-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.